Jadi teman-teman sekalian, pagi hari ini tadi tuh saya ketemu sama seorang klien lah. Sebenarnya klien ini spesial klien karena temen beliau beberapa hari lalu itu ada menghubungi terus. Mulai dari DM, WhatsApp, dan di voice note. Terus di voice note itu dia bilang dengan suara yang berat banget, dia lagi hopelessnya dan ngerasa pengen bunuh diri. Sementara saya kenal dia itu orangnya semangat dan aktualisasi dirinya bagus. Jadi agak aneh ketika denger tiba-tiba kok kayak gitu. Plus dia ini udah nikah, suaminya juga yang saya tahu dari luar ya. Sebenarnya mereka saling support. Terus mereka juga udah punya anak satu dan teman saya ini perempuan sedang hamil. Jadi kayaknya nggak ada yang problem. Cuma saya nggak mau nganggep remeh nih kalau orang udah mau sampai bunuh diri. Makanya singkat cerita, saya nggak sendirian. Saya latar belakangnya bukan orang psikologi, saya latar belakangnya orang manajemen. Jadi saya langsung cari temen yang dia terapis psikologis gitu, bisa bantu healing. Terus saya ajak buat ketemuan sama temen saya yang punya keinginan untuk bunuh diri itu. Oke, kita bikin ringan aja ya. Nah akhirnya teman-teman tadi pagi ketemuan sama teman saya yang itu, yang dia bilang aku udah kayaknya mau mengakhiri hidup aja, padahal dia lagi hamil dan dia punya anak balita. Langsung pas datang saya peluk, pas dipeluk ini kondisinya lemes banget, low banget energinya, matanya sayu, terus kayak capek banget gitu. Dan naturally kita kalau hadapan sama manusia lain tuh kita bisa akses energi dia. Maksudnya ini orang lagi semangat, lagi nggak semangat tuh keakses, dan saya nggak akses itu nggak enak banget si energinya. Ya udah, akhirnya kita ke rumahnya, ke dalam maksudnya. Terus pas di dalam gali, ngobrol banyak sekali. Teman-teman, ada beberapa metode yang memang dilakukan oleh teman saya yang terapis untuk healing. Tapi saya nggak mau garis bawahi itu, karena pada dasarnya yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, dari 4 jam kami ngobrol untuk ngegali kesana kemari, memang ditemukan case satu. Klien saya ini ternyata dia udah ketebak sih sebenarnya punya luka pengasuhan dari orang tuanya yang belum selesai. Jadi ayah dan ibunya galak banget, keras banget, nggak hangat, dan sering menuntut banyak sama beliau. Kondisi ini diperparah dengan ketika dianya bermasalah sama luka pengasuhan ini, suaminya ngerasa dia lebay kayak gitu. Jadi nggak ada support dari suami. Akhirnya bertumpuk kondisi psikologisnya, dan dia down banget sampai akhirnya bingung mau ngapain, bingung hidup buat apa dan lain sebagainya. Akhirnya itu diputuskan pengennya udah aja lah mengakhiri hidup. Tapi teman-teman tahu nggak, dari awal saya sama teman saya yang terapis itu ketemu sampai akhir kami mau pulang, perubahannya drastis banget dari si klien ini. Dia ingat ya tadi saya pas ketemu awal dia tuh sedih banget, kuyu, down, energinya low banget. Pas kami pulang dia ketawa-ketawa. Jadi sebelum saya akhirnya sama teman saya dan Baba dan Saif pulang itu, dia tuh lagi kondisinya jadi happy. Iya kan, ngeliat nggak sih? Happy, terus senyum, energinya naik gitu. Ya nggak sih? Ya ngeliat sendiri kan, energinya naik. Terus kami nanya dong, gimana sekarang setelah 4 jam ngobrol? Nggak tahu, kata dia tuh happy aja, seneng aja. Kok ngerasanya kayak semuanya pulih gitu aja gitu. Aku kayak punya semangat lagi. Padahal kami nggak terapi apa-apa teman-teman. Tahu yang kami lakukan tuh datang, terus kita hadir di sana, duduk,
dengerin dia, menguatkan dia, menerima perasaan dia. Kami menerima dalam artian iya yang kamu rasakan itu ada, bener, iya. Kamu sakit hati, ya sakit hati. Kamu sedih, ya kami ngerti kamu sedih, dan lain sebagainya gitu aja. Nggak ada terapi apa gitu yang super, nggak ada ya. Kita nggak ngeluarin jurus-jurus pamungkasnya, nggak ada. Tapi kata dia happy aja. Dan teman-teman, kesimpulannya adalah ternyata ini bukan case yang pertama. Buat saya ini udah ada beberapa case, tapi yang ini spesial karena ini teman saya, jadi saya tahu banget dianya dulunya happy kok sekarang jadi kayak gitu. Tapi dia bisa jadi happy lagi karena dia bilang, saya itu ngerasa low selama ini dan akhirnya berani untuk angkat bicara minta bantuan karena nggak ada orang yang mau dengerin. Jadi dia itu energinya berubah naik terus, sesimpel karena ada orang yang mau ngedengerin, karena ada orang yang peduli, karena ada orang yang mau effort untuk datengin dia. Kami effort kan berangkat dari rumah dan kondisinya kami semua tuh udah berkeluarga, tapi kami boyong keluarga untuk datang ke dia. Dia bilang gini, mungkin terapinya nggak spesial, tapi kemauan teman saya yang terapis untuk datang ke dia demi dia, itu membuat dia merasa berharga. Itu membuat dia ngerasa ada yang peduli sama saya. Dan ketika kami datang, kami nggak datang dengan judgement atau diagnosis analisa, enggak. Kami datang ke sana, ya ada tentu mungkin kamu ngerasa gini ya, gini. Ada diagnosa kecil tapi nggak banyak. Selebihnya yang paling banyak adalah kami duduk dan mendengarkan. Sepanjang 4 jam itu mostly yang terjadi adalah kami mendengarkan. Saya dan teman terapi saya itu ngedengerin aja. Ngedengerin, ngangguk-ngangguk, mengiyakan, ngusap punggung, kemudian menatap mata dia ketika dia bicara dengan penuh kesungguhan. Sehingga di akhir dia bilang, aku nggak pernah ngerasa seberharga ini. Padahal yang dipakai cuma telinga aja sama kemauan untuk hadir di situ, nggak terdistraksi gadget, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Terus di akhir kami tanya, masih mau bunuh diri? Dia bilang enggak. Ada sih terbersit keinginan masih, tapi udah nggak sekuat yang sebelumnya. Ya wajar lah, baru pertama kali kan. Kalau proses menemani dia ini dilakukan dengan lebih sering, bukan hanya sama para terapis, bukan cuma sama saya sebagai teman, tapi sama keluarga, ini akan jauh lebih mudah lagi buat menyembuhkan dia. Nah, maksudnya yang mau di-sharing di sini kata kuncinya adalah ternyata pemulihan energi orang yang merasa sakit mentalnya, merasa depresi, stres atau apapun nama penyakitnya, itu sesimpel menurut saya ya. Sesimpel membuat dia ngerasa berharga. Sesimpel dengan membuat dia merasa berharga itu dengan cara hadir, membersamai, dan mau dengar, mau ada buat dia. Nah, kita nih udah kayak sibuk masing-masing dengan masalah-masalah kita dan menuntut orang untuk mendengarkan, tapi lupa untuk mendengarkan yang lain, hadir untuk membuat orang lain berharga. Padahal kalau kita ngelakuin itu, kita juga pasti akan dapet itu. Itu sih yang mau di-share. Oh iya, yang mau digarisbawahi biar Baba juga sharing. Aku nonton aja di sini. Enggak, sorry. Gini ya teman-teman, tadi saya sempat highlight kondisi luka pengasuhan yang beliau alami selama berpuluh-puluh tahun belum sembuh, belum diselesaikan sama dia. Ini diperparah oleh suami yang nggak support, karena suaminya ngerasa gini ya, kedua-duanya ini suami istri sama-sama sudah sama-sama belajar agama, sama-sama mendalami, dan saya tahu kualitasnya juga bukan ecek-ecek. Hanya memang kondisi psikologis istri ini belum beres sama luka pengasuhan masa lalu, dan emang rada gini. Saya juga dapat pertanyaan dari teman-teman ya, ada beberapa yang nanya, emang ada ya luka pengasuhan gitu, dalam Islam gitu. Nah, maksudnya luka pengasuhan itu kayak macam trauma. Ada sesuatu yang buruk terjadi di masa lalu, kemudian masih membekas karena belum kita selesaikan, belum kita terima, belum kita maafin. Ya seperti itu, tapi disebut luka pengasuhan karena yang belum kita beresinnya dari orang tua. Gitu, bukan nyalain orang tua, tapi kita perlu sadar memang ada luka. Dan itu dari orang tua. Bukan untuk benci, ini untuk sadar dari mana asal lukanya itu. Nah, karena banyak yang belum aware
tentang luka pengasuhan ini masih ada yang kayak juga mempertanyakan. Salah satunya suaminya teman saya ini yang jadi klien, beliau jadi menganggap kondisi-kondisi istri yang jadi dampak dari luka pengasuhan kayak mood swing, mudah marah, paham sih ilmu pengasuhan tapi susah praktek. Padahal itu adalah buah dari belum selesai si istri dengan dirinya sendiri. Dan suaminya nganggap istrinya lebay dan kayak kamu belajar tapi kok nggak ada sih hasilnya. Bukan disupport tapi malah begitu gitu, dituntut dan dijudge. Ya ini yang akan jadi porsinya Bapak. Hikmah dari sisi, ya kan pas aku sharing kan kata Bapak, oh ini dari suaminya seharusnya ada sesuatu yang dilakuin gini. Sedikit lagi ya. Iya banyak juga nggak apa-apa. Sorry, aku soalnya yang gini, saya pribadi adalah kalau termasuk orang yang kalau ada para istri yang curhat tentang dalam tanda kutip keburukan suaminya ke saya, dicurhatin gitu, saya sejujurnya pasti ngebela suami. Dalam artian gini, bukan ngebela, saya selalu berusaha ada sisi mungkin dari sisi mbaknya nih yang perlu lebih positive thinking, mungkin dari sisi mbaknya nih yang perlu lebih fokus sama perbaikan diri dibanding menuntut. Saya selalu concernnya ke situ. Saya nggak bantu orang untuk nyalahin suaminya lebih kuat, enggak. Tapi case yang tadi pagi saya temuin, ketika saya dengerin apa yang disampaikan dari sisi istri, memang belum komplit dari sisi suami ya, tapi saya juga merasa nggak perlu. Saya dengar dari sisi istri berulang-ulang divalidasi, memang salah. Memang ada porsi suami yang besar membuat istrinya ini jadi semakin down dan bahkan berujung pengen mengakhiri hidup. Memang ada porsi suaminya dan itu sangat besar. Baru kali itu tuh saya ngerasa, oh ya ini suaminya juga punya andil. Tapi saya sama Baba punya value, saya nggak boleh judgement suami orang. Saya nggak boleh kasih nasihat ke suami orang. Baba kasih pesan begitu. Nah karena saya nggak boleh, jadi Baba aja. Saat menikah nih, ini saya lagi hadapannya sama laki-laki ya, sama para suami. Saya ingin bilang ke para suami itu bisa jadi yang Anda nikahi ini adalah perempuan yang punya luka masa lalu. Nah, sebuah luka masa lalu baik itu bisa terjadi di keluarga, luka masa lalu pengasuhan itu bisa terjadi juga di lingkungan, dibully sama lingkungan temannya. Luka masa lalu. Iya, luka masa lalu bisa karena pengasuhan, bisa juga karena lingkungan. Nah, ketika perempuan yang punya luka masa lalu ini kemudian menikah, maka luka-luka itu menjadi seperti hutang. Menjadi seperti hutang yang harus dibalas. Ada jatuh. Menjadi seperti hutang yang harus dilunasi. Nah, sosok yang harus melunasi, yang punya kewajiban untuk melunasi hutang luka-luka masa lalu itu adalah bunyi-bunyi. Yang punya hutang-hutang luka masa lalu itu adalah suaminya. Jadi setiap saya ketemu suami offline ataupun online, satu pesan, ini Anda menikahi seseorang yang punya luka masa lalu, punya hutang masa lalu, sehingga harus dilunasi. Maksudnya dilunasinya adalah dengan kalau dulu kurang kasih sayang, maka setelah menikah kasih sayang lebih. Kalau dulu si istri ini sebelum menikahnya kurang dihargai, maka setelah menikah hargai itu oleh suami. Kalau dulu sebelum menikahnya kurang didengarkan, maka setelah menikah oleh suami dengerin tuh kata-katanya istri gitu. Idealnya memang ini dengerinnya sama suami ya. Yang berikutnya adalah saya nggak muluk-muluk. Bagaimana mengubah kebiasaan, misalkan saya suami tapi belum terlalu punya ikhtiar untuk bisa gimana nih, saya misalkan suami tapi saya sudah punya masalah yang ngeri banget di rumah tangga, tapi saya pengen bener, saya pengen baik lagi sama istri, saya pengen rukun lagi, gimana? Nah, saya selalu kasih saran nggak yang muluk-muluk, sederhana aja, karena saya yakin perubahan yang kecil itu, perubahan yang sederhana itu nanti efeknya lebih lama daripada perubahan yang drastis, perubahan yang radikal, yang itu seringnya tidak radikal dengan makna mengakar. Ya, perubahannya cepat maksudnya, bukan mengakar. Perubahannya cepat, drastis. Yang tadinya nggak pernah ngedengerin terus tiba-tiba jadi ngedengerin. Yang tadinya nggak pernah mengakui, nggak pernah ngebantu masak, lalu tiba-tiba jadi tukang masak seharian gitu suaminya. Kalau biasanya perubahannya drastis kayak gitu, biasanya jangka waktunya pendek.
Maka saya ngasih saran ke laki-laki atau ke suami itu berubah, tapi perlahan-lahan aja, sedikit-sedikit aja. Misalkan contohnya perubahan yang sedikit-sedikit itu biasanya kalau tidur aja, sekarang coba sebelum tidur dengerin dulu istri bicara, nggak usah lama-lama, 5 menit aja dulu sebelum tidur. Kan nggak banyak perubahannya, 5 menit aja dulu. Terus selama seminggu konsisten. Nanti minggu kedua tambah 10 menit ngedengerin. Itu efeknya dahsyat, efeknya berdampak banget. Atau kalau nggak ngedengerin, misalkan yang udah punya anak, nemenin anak, ngambil anak. Nggak usah banyak-banyak, pulang kerja capek memang, tapi Ngambil anak, ngasuh anak ya. Ngambil anak dari istri, biarkan istri sendirian gitu di rumahnya, me time, biarkan istri me time. Dan sebagai suami ngambil anak nggak usah lama-lama, 10 menit aja, supaya nggak istri usah punya me time ya. supaya istri punya me time. Jangan dulu bayangin sejam, 2 jam, 3 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam misalnya. Aduh, itu suami ngebayangin juga, aduh gila, gue udah capek pulang kerja macet, di rumah harus nemenin anak 2 jam, itu juga pusing. Jadi sedikit Maka aja. mulainya sedikit-sedikit saja dulu, dan termasuk belajar parenting, misalkan nonton atau dari buku atau dari nonton. Kan sekarang banyak nonton dari YouTube ya, belajar parenting. Nggak usah banyak-banyak halaman, buku 3 halaman aja dulu sehari misalkan. Atau kalau nonton YouTube 3 menit aja, 5 menit aja, itu akan dampak banget daripada nggak sama sekali. Jadi yang pertama memang perlu suaminya ini sadar bahwa setelah menikah, dia bukan menikahi seorang perempuan yang sempurna, bukan menikahi seorang perempuan yang tidak punya masa lalu. Semua yang dinikahi itu punya masa lalu, dan rata-rata laki-laki lebih tough, lebih kuat ketika sudah menikah, walaupun laki-laki juga punya masalah dengan masa lalunya. Sebentar. Bisa jadi laki-laki juga ada luka. Bisa jadi ini agak keram tangan sih. Gantian ya. Bisa jadi juga laki-laki punya luka masa lalu, punya masalah di masa lalunya, tapi laki-laki lebih tough, lebih kuat, dan punya solusinya sendiri untuk menghandle masa lalu. Dengan perempuan yang ketika punya masalah, punya luka, memang terbawa ke sisi emosinya, terbawa ke sisi perasaannya. Sehingga sering bilang di caption ataupun di story, kewajiban pertama suami itu adalah mendidik istri. Mendidik istri. Nah, untuk bisa mendidik istri itu kondisinya, kalau paling enak itu kalau kondisi istrinya 0, kemudian bergerak ke angka positif 1, 2, 3. Itu enak ngedidiknya. Artinya si istri siap belajar, siap diajar. Kalau startnya from zero. Nah, permasalahan terjadi ketika kita menikah justru dengan suami atau dengan istri yang bukan start from zero, tapi dari minus. Minus itu maksudnya ada beban masa lalu yang belum selesai. Ada trauma, ada kekesalan ke peristiwa, kekesalan ke seseorang, benci, sehingga rasa kesal benci itu kemudian muncul menjadi sikap-sikap otomatis di luar kesadaran, yang itu justru menjadi timbul konflik dalam rumah tangga. Suami, loh kok kejadian kecil kayak gini aja kok ributnya gede banget sih gitu. Kenapa? Nah, ini nih berarti kondisinya minus nih. Kondisinya minus berarti di belakang si istrinya. Nah, sehingga kalau suami mau ngedidik istri, beresin dulu yang minusnya itu menuju ke 0. Caranya gimana? Caranya dengan melunasi hutang pengasuhan. Paling sederhana yang pertama adalah menjadi pendengarnya istri. Jadi telinga untuk istri. Sederhana banget sebenarnya, dan meluangkannya dari 5 menit gitu. Kalau mau pakai dalil-dalil bisa. Dulu ada kisah Rasul sebelum tidur ngedengerin istrinya Siti Aisyah cerita tentang tetangganya, ada 11 tetangga, semuanya disebutin tadi begini, dan Rasul ngedengerin 11-11-nya gitu sebelum tidurnya. Padahal setiap satu tetangga aja mungkin lama juga ya ceritanya. Iya. Nah, itu jadi mulailah jadi dari mendengar. Setelah mendengar, apa berikutnya? Hal sederhana lagi, mulailah suami untuk memberikan kata-kata yang positif kepada istri. Assalamualaikum istri rajin, assalamualaikum istri solehah, assalamualaikum istri yang baik hati dan seterusnya. Tunggu. Aku mewakili teman-teman yang nonton. Aku tahu juga ini yang nontonnya nih perempuan semua. Ada laki-laki 1-2 orang. Gini, kondisinya adalah kalau yang nontonnya teman-teman perempuan kayak tadi,
terbersitnya justru ini harusnya suami aku nonton nih gitu, sedangkan fokus ke orang lain adalah fokus yang keliru. Iya. Berharap orang lain yang berubah. Kita nggak berubah. Jadi maksudnya aku ngambil posisi ada di sisi teman-teman ya. Saya ada di posisi teman-teman. Mau nanya nih sama Kang Ulum. Teman-teman kalau mau nanya juga boleh. Saya mau nanya gini. Kan itu idealnya suami kayak gitu. Tapi untuk mencapai ideal tuh ada titik tidak ideal dulu dong, atau banyak kondisi nggak ideal di luar sana. Nah, jadi pendengar yang baik, terus bantuin istri, handle anak, apalagi tadi tuh berikan kata-kata positif ke istri, label positif ke istri. Assalamualaikum, istri soliha, istri cantik, istri rajin kayak gitu dengan sumringah. Itu kan idealnya ya. Tapi banyak yang nggak ideal di luar sana. Gini, Mbak, aku mau tanya, apakah apa yang bisa dilakukan istri gitu kalau ternyata suaminya justru dia juga punya luka, jadinya dia nggak terbiasa memuji karena nggak pernah dipuji. Ini kan laki-laki juga berpotensi punya luka dong, nggak cuma perempuan kan? Bener nggak? Ya kan? Tuh. Jadi apa yang bisa dilakukan? Iya, apa yang bisa dilakukan? Kalau berharap terus makan hati. Kalau mudah-mudahan suamiku ngerti, dengar, belajar gitu. Tapi gitu, gimana? Iya. Gimana coba? Dua-duanya harus beli dulu kan? Berarti. Dua-duanya apa? Dua-duanya. Bapak nggak ada jawabannya. Ada. Kalau yang aku tahu berarti dua-duanya harus ke nol. Iya. Tapi gimana gitu loh? Gini, makanya kita tadi obrolan pertama, benar katanya. Makanya tadi obrolan pertama state-nya adalah saya lagi bicara sama laki-laki. Itu dulu ya. Kalau yang ini adalah yang ngedengerin adalah laki-laki. Saya bilang istri Anda ini mungkin bukan dari nol tapi dari minus. Maka sembuhkanlah ia dengan cara apa? Pertama jadi pendengar dulu. Yang kedua adalah berikan label-label yang positif gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau sebaliknya? Saya ini perempuan. Berharap ada perubahan dari suami, tapi gimana ya, apa yang harus dilakukan? Lah, tanya oleh ke bu apa yang dilakukan oleh bu. Ayo gimana? Gini, bagi saya jadi gemes sendiri kan. Nah ya benar, gimana nih suaminya nggak biasa mendengar, nggak biasa muji-muji. Ya begini ya. Prinsipnya yang paling kenal siapa suami adalah istri. Tolong ya garis bawahi. Siapa yang paling mengenal suami si A? Ya istrinya yang paling kenal. Siapa yang paling kenal saya? Ya istri saya. Siapa yang paling kenal suami Bapak X misalnya? Istrinya gitu. Nah, karena yang paling kenal suami adalah istrinya, maka yang paling tahu bagaimana memberikan informasi, share knowledge, caranya, waktunya, timing, yang paling tahu adalah istrinya. Kalau hari ini sudah menikah 2 tahun, 5 tahun, tapi belum tahu juga bagaimana caranya untuk bisa share sesuatu yang manfaat nih untuk rumah tangga kita nih, gimana caranya? Berarti fasenya mundur lagi, yaitu kenalan lagi, ta'aruf lagi, Bu. Bukan ya, sadar, bukan ya. Kenalan lagi. Satunya itu dulu. Kenalan lagi. Kenalin dulu, amati dulu, observasi dulu. Berarti begini aja deh state-nya. Kalau belum menikah berarti ternyata memilih pasangan atau memilih jodoh itu tidak bisa sembarangan ya. Karena nanti kita kan nanti nggak yang cuman 1 bulan atau 2 bulan nikah kan gitu. Kita pengen kan sehidup sesurga gitu ya, selama-lamanya. Maka boleh dong memilih yang terbaik gitu. Nah, zaman sekarang sih menurut saya laki-laki kriteria utamanya bukan soal berapa materi yang dia punya sih, tapi bagi saya sekarang yang dibutuhkan oleh perempuan itu adalah seberapa mau dia untuk menjadi pendengar, menghargai keberadaan istrinya, sama-sama belajar, terutama itu ya, belajar. Nah, balik lagi ke bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh istri untuk bisa sharing sesuatu, atau ekstrimnya gini, apa yang bisa dilakukan oleh istri untuk bisa mengubah suami lah, ekstrimnya gitu ya. Pertama, kenalan dulu. Betul, ini harus kenal. Kenalnya dalam rangka apa? Kenal dalam rangka untuk tahu celah apa yang bisa dibicarakan, apa yang bisa diobrolkan agar suami mulai berubah. Ada suami yang
nggak suka langsung. Misalkan saya suka ada nih di komen ke Instagram, istri nge-mention suaminya, "Pah, baca deh postingan ini," atau "Ayah, follow deh akun ini, bagus." Nah, kadang ada laki-laki yang suka secara frontal begitu, diarahkan, "Nih belajar ini, nih follow ini." Ada yang suka, tapi banyak juga yang nggak suka secara frontal begitu. Ada yang nggak suka, ada yang sukanya dengan dibahagiain dulu, disenengin dulu, habis itu baru pelan-pelan. Ada yang diberitahunya dalam duaan aja, nggak ada orang tua, bahkan nggak ada anak, dalam kondisi sepi, obrolan baik-baik. Ada yang habis baca buku kesukaannya misalkan, atau habis mungkin senang mancing, habis beres mancing misalkan, atau nggak tahu lah. Jadi beda-beda. Nah, ini tergantung pembacaan istri kepada suaminya, tergantung. Nah, kalau saya nggak tahu suami saya sukanya digimanain, misalkan ya, saya nggak tahu suami saya ini sukanya obrolannya apakah secara langsung frontal atau nggak langsung. Nah, sederhananya gimana dong kalau nggak tahu, kan gitu ya, saya nggak tahu. Bagi saya sederhananya tanya aja langsung, ayah, atau misalkan manggilnya apa, bapak atau AA gitu ya, mas, tanya aja langsung, "Mas, kalau saya mau ngasih tahu sesuatu ke mas pengennya gimana cara sayanya?" Gitu. Apakah sambil senyum? Apakah serius? Apakah dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sepi gitu? Ingat pertanyaannya tadi, kalau saya mau sharing sesuatu ke mas dan masnya merasa tidak direndahkan, merasa tidak digurui, merasa justru bahagia kalau saya sharing sesuatu, itu kondisinya kayak gimana? Istri saya, Bubu, nanya, "Mbak, kalau Bubu mau sharing ilmu, knowledge, sesuatu, ilmu parenting, ilmu keluarga ke Baba sukanya kayak gimana kondisinya?" Saya bilang, Baba suka kalau lagi sepi, kalau cuman berdua, dan intonasinya intonasi yang datar, sejajar, atau merendah gitu. Nah, ini juga ada beberapa suami yang nggak suka dengan intonasi tinggi, intonasi menggurui, "Gini loh kayaknya." Apalagi kalau misalkan pilihan-pilihan kata yang membanding-bandingkan, "Wah, si itu mah gitu, tuh itu mah mau ngasuh, ini mah," wah, udah ada suami yang nggak suka dibanding-bandingkan. Banyak sih ya, jangankan suami lah, yang belum nikah juga kalau dibanding-bandingin kan nggak suka juga, banyak yang nggak suka. Jadi pemilihan kata, pemilihan intonasi, pemilihan waktu, pemilihan gestur, mimik wajah, komunikasi terutama yang nonverbal ini perlu kita pelajari kalau memang kita ingin ada perubahan dari suami kita. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dua pertanyaan besarnya itu aja. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, kemudian mulailah masuk kepada hal yang dia suka dan hindari apa yang dia tidak suka. Itu beberapa kali juga kalau Bubu sharing sesuatu yang bagus tapi momennya nggak tepat, misalkan saya lagi ngedit video nih, video penting buat diposting di Strong From Home di channel, dan videonya deadline, kalau nggak beres bahaya gitu, dan saya nggak suka untuk sesuatu yang deadline sebetulnya. Lalu Bubu ada sesuatu yang sharing, ini harus di sharing hari ini banget, walaupun materinya bagus, ya saya nggak suka dengan begitu. Nanti mental jadinya, jatuhnya mental tuh apa ya, tertolak. Jadi timing, waktu, kuncinya tadi balik lagi ke awal. Seberapa dalam kita sebagai istri, Anda maksudnya ya, seberapa dalam Anda sebagai istri mengenali suami Anda, itu nanti yang akan menjadi kunci bagaimana agar Anda bisa sharing, entah itu hasil seminar, hasil nonton YouTube, hasil diskusi, hasil baca buku tentang keluarga dan rumah tangga kepada suami. Itu, Bu. Ada pertanyaan? Ya, ada nih banyak. Memang ini dari @3_Ziadati. Memang setidaknya harus ada salah satu yang sadar ya, Kang, kalau enggak suami ya istri, agar tahu di mana posisinya sekarang ini, di titik nol atau minus tadi, terus berproses ke yang lebih baik. Betul. Iya. Idealnya iya, minimal salah satu. Kalau dua-duanya alhamdulillah. Aku sharing. Iya, aku mau sharingnya by case pribadi. Jadi kayak biar lebih dalam aja. Gini teman-teman,
saya terbuka aja ya. Kalaupun di sini yang ada orang tua saya nonton, karena orang tua saya main Instagram, mama dan papa kali-kali nonton, nggak tahu nih, nggak kedeteksi. Saya sudah beres dengan orang tua saya. Jadi kalaupun di share, it's okay, mereka udah tahu, gitu ya. Jadi don't judge me, karena ini udah selesai dalam urusan keluarga saya. Untuk hikmah nih. Untuk hikmah aja, pelajaran. Teman-teman, saya sama Baba juga nggak memulai dari nol. Dalam artian bukan rumah tangganya, tapi kondisi state jiwa sehat saya tuh nggak mulai dari nol. Baba ini termasuk yang cukup tough lah ya. Maksudnya laki-laki yang kayaknya kalau dari luka pengasuhan nggak ada gitu ya. Kalau saya itu luka pengasuhannya sangat besar. Kedua orang tua saya ini nggak bermasalah dalam artian maksudnya masih bersatu, tapi saya akui memang ada dinamika tertentu yang membuat saya terluka gitu di masa kecil. Dan itu belum selesai, maksudnya luka pengasuhannya belum selesai. Saya udah terapi, udah menjalani serangkaian proses healing, dan sudah sempat sih membereskan sebagian besar sebelum nikah. Jadi memang bukan nggak minus banget, tapi cukup minus. Jadi gini. Si luka pengasuhan yang porsinya besar tuh udah beres di saat saya masih kuliah, karena memang ngerasa ada yang error. Teman-teman juga pernah ada yang nanya, gimana mendeteksi punya luka pengasuhan atau enggak? Gini aja teman-teman, ketika kita punya respon yang error terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu gimana gitu, itu perlu dicurigai mungkin ada luka pengasuhan. Error tuh gini, kalau ada masalah sedikit tapi respon kita lebay banget gitu, parah banget, ini responnya error. Ada masalah sama temen tapi abis itu langsung overthinking. Terus kalau keselnya parah banget, marahnya parah banget. Ini patut dicurigai, itu error kan? Ini patut dicurigai ada luka pengasuhan. Kenapa? Kok dikit-dikit luka pengasuhan, kenapa nggak ke yang lain? Gini teman-teman, ini sebenarnya logis. Ketika kita lahir di muka bumi ini, Allah titipkan kita kedua manusia pertama yang kita lihat itu ayah dan ibu. Kemudian dibesarkan, dititipkan oleh Allah juga ke dua manusia pertama, ayah dan ibu. Maka potensi terbesar untuk manusia dapat support support terbaik ataupun mungkin ada luka, itu kemungkinan terbesarnya dari dua orang tersebut, ayah dan ibu. Ya. Gitu. Ini bukan dalam state menyalahkan ya, ini lagi ngegali. Jadi biasanya sebabnya apa sih, kan kita perlu tahu akarnya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi respon kita error, patut dicurigai ada luka pengasuhan. Misal ini terjadi sama orang-orang yang biasanya intensnya setelah menikah sih, anak bikin sesuatu yang ngegemesin, kemudian kita jadi seneng nyubit, marahnya parah, terus ngomong kata kasar, padahal kita secara sadar itu tahu itu nggak boleh, itu nggak patut, itu nggak elok, tapi kok kita lakuin terus abis itu kita nyesel. Itu patut dicurigai, oh ini ada luka pengasuhan, kayak gitu. Pokoknya respon-respon error itu patut dicurigai aja, respon error ya, yang nggak semestinya. Kalau ada yang salah terus kita marah biasa aja ya wajar, tapi kalau marah yang parah banget, bahkan kayak stres gitu, itu patut dicurigai. Nah, saya tuh dulu membawa luka itu, tapi saya mendeteksi dini, oh iya ya, saya kayaknya ada respon yang error. Dan akhirnya saya melaksanakan serangkaian terapi, banyak sebenarnya, nggak 1-2, cukup panjang waktunya. Saya pernah depresi berat juga, 7 bulan lamanya saya depresi, takut mengawali hari baru, bingung mau ngapain. Bahkan kondisinya saat saya udah tahu hidup ini untuk apa, saya ini hamba Allah, saya ini harus ibadah, tapi itu kayak, iya saya tahu tentang itu, tapi kok saya ngerasa ada yang nggak beres tetap gitu. Nah, ternyata yang diberesin itu memang harus dua sisi. Kita tahu mau ngapain hidup, dan kita beres sama masa lalu kita. Nggak bisa cuma salah satu. Beres sama masa lalu, nggak tahu mau ngapain, salah. Tahu mau ngapain, nggak beres sama masa lalu, salah. Harus dua-duanya. Kayak hijrah, meninggalkan sesuatu, menuju sesuatu, nggak boleh salah satu. Nah, akhirnya teman-teman, saya terapi, saya sembuh sebagian besar. Di terapi itu ketahuan kalau saya punya luka sama dua-duanya, sama mama sama papa. Sama
papa itu nggak kedeteksi ya, cuman taunya ada rasa kurang sreg aja. Tapi pas ada satu metode saya pakai ngejalin metode hipnosis salah satunya, terus saya ternyata di hipnosis itu dibawa ke alam bawah sadar, ngakses ingatan-ingatan masa kecil yang itu berupa teriakan-teriakan, kekerasan fisik. Ini case-nya papa saya udah nggak gitu ya, ini masa lalu. Terus jelas banget ada suaranya, saya jelas, kondisi rumah saat itu jelas, dan itu kondisinya saya usianya 4 tahun loh. Itu keakses waktu saya hipnosis. Dan teman-teman, setelah itu yang keluar dari mulut saya ketika dihipno dalam kondisi akses bawah sadar adalah saya teriak, dan itu direkam pakai video gitu. Saya nonton ulang, saya teriaknya aku benci papa, tapi aku kangen sama papa. Ih, sedih gak sih? Aku benci sama papa, tapi aku kangen sama papa. Dan itu terus digali. Kalau sama mama, lukanya ada yang lain lagi. Karena beliau suka curhat, tapi curhatnya negatif dan tumpahnya ke saya karena saya anak pertama. Jadi kesel tapi nggak bisa bilang. Akhirnya saya cuman jadi pendengar mama, tapi saya jadi kayak tempat sampah kayak gitu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Tapi saya di healing, dan ketika udah sadar saya mau sembuh, saya healing. Selain healing, saya belajar juga hidup ini untuk apa. Jadi dua-duanya diproses. Luka pengasuhannya diproses di masa lalu, saya sambil diisi hidup ini untuk apa, aktualisasinya gimana, ibadah sama Allah tuh jalurnya apa aja, ketahui potensi dakwah dan lain sebagainya. Jadi dua sisi saya disembuhin. Udah lumayan beres sebagian besar, alhamdulillah Allah kasih ketemu Kang Ulum. Terus nikahlah kita. Tapi namanya disembuhin itu, kalau luka jiwa kan nggak kelihatan ya, nggak beda sama luka fisik. Oh kalau luka fisik, oh lukanya segini, masih belum sembuh nih, kelihatan gitu. Atau udah sembuh nih, kelihatan. Nah luka jiwa nih kan kita cuma ngira-ngira ya, kayaknya udah sembuh nih, ya kayaknya belum sembuh nih, kayak gitu. Cuman semuanya kayaknya. Nah saya ngerasanya saya udah feel good. Bahkan udah banyak serangkaian prestasi dari setelah depresi 7 bulan itu, kayak udah bagus banget aja, udah stabil emosi saya tuh. Pas udah nikah, udah ngerasanya kan udah nol gitu ya. Maksudnya udah fine. Tapi ketika ada situasi-situasi tertentu, respon error saya keluar lagi. Dan emang gini, temen-temen saya yang psikolog, yang udah senior banget, salah satunya Teh Sintarini, kali-kali nonton. Halo Teh Sintarini, di mana ya beliau teh, pokoknya luar Pulau Jawa. Beliau bilang intensitas dari luka pengasuhan itu akan meningkat tajam setelah menikah dan setelah jadi seorang orang tua, jadi orang tua. Lukanya semakin menganga setelah menikah. Iya, setelah menikah, kalau memang belum sembuh. Pun udah sembuh, merasa udah sembuh pas single, mungkin masih ada sisa-sisa yang kita nggak sempat sembuhkan di masa single kita. Dan itu terjadi sama saya. Itu case yang saya udah nyembuhin sebagian besar, tapi ternyata masih ada sisa-sisa luka saya. Itu kedeteksinya pas udah nikah, belum ada saif. Jadi pernah awal-awal, pegel nggak ya? Enggak. Aku ikhlas. Pas awal-awal nikah itu kita ada kayak konflik ya. Ini atau aku aja yang ingat kali ya? Yang mana ya? Banyak gitu konflik kita, Sadik. Jadi pernah kami tuh ada konflik. Ya diwajarkan aja ya, konflik itu bagian dari dinamika untuk saling mengenal. Nah beliau ini ada kekesalan ke saya yang saya wajarkan. Beliau kesal sama saya tuh wajar. Tapi momennya adalah beliau tuh kalau kesel itu paling puncaknya lempar barang gitu, tapi nggak kena orang, lempar karena ngehilangin kekesalan aja gitu ya, Mbak, lempar. Nah ternyata teman-teman, bawah sadar saya tuh masih ngerekam pelemparan barang itu adalah kondisi masa kecil yang sering saya lihat di rumah. Pelemparan barang, pecah kaca, pecah piring, tonjokan, tendangan. Nah, beliau tuh sebenarnya nggak ngelakuin hal yang sama persis, karena beliau cuman melampiaskan energi ke lempar barang. Itu pun handphone sendiri, rusak sendiri. Sebenarnya nggak rugi buat saya. Pengaliran emosi. Beliau lebih stabil sebetulnya dari saya. Cuma itu tuh respon errornya keluar. Saya tuh melihat beliau lempar barang, saya nangis sejadi-jadinya, nangis yang kayak diapain, padahal saya nggak diapa-apain. Nangis terus marah dan meraung-raung gitu, sambil ngejambakin rambut. Beliau, siapa yang ngejambak? Aku. Rambut siapa yang dijambak? Rambut aku.
Ini biar ringan aja kita ketawa. Tapi pas dulu ngalamin, aduh parah banget deh. Sampai bingung ya nggak sih? Bingung nih. Gitu banget kok responnya. Perasaan gue lempar barang-barang sendiri, HP sendiri gitu. Terus nggak kena badanku juga kan, ke arah, pokoknya ke arah bukan ke orang aja. Nah, saya alhamdulillahnya ngedeteksi sih, oh ini respon error gitu. Sedih, marah, tapi saya ngedeteksi karena alhamdulillah kan bagusnya kita punya knowledge adalah itu jadi alarm. Yang parah kalau kita nggak punya knowledge, kita nggak belajar. Saya alhamdulillah itu belajar, jadi ada alarm. Responnya error banget. Cuman kalau udah terlanjur nangis, malu ya, terusin aja tangisnya. Tapi udah nggak tuh, oh ini masih ada nih respon error, dan saya ngakses, oh ini bangkit lagi nih kenangan masa kecil yang marah-marah lempar barang, mirip-mirip tapi lebih dalam kayak gitu. Oh, saya belum sembuh, saya bilang masih ada luka yang lain dan beberapa case lainnya. Giliran Bapak. Jadi aku minus juga sebenarnya. Terus Kang Ulum ini kan udah nikahin aku ya. Ini sebagai suami yang boleh aku nih yang aku dapat dari Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Beliau bilang ketika suami menjabat tangan wali ayah perempuan, jadi ketika Kang Ulum menjabat tangan papaku dan beliau bilang saya terima nikahnya Febrianti dan lain sebagainya, itu dan seterusnya mereka. Oh ya, dan lain sebagainya. Kayak banyak banget yang dinikahin nih. Astagfirullah. Seterusnya, terus dan seterusnya. Serius dong, ini kan lagi sedih gimana sih? Mohon maaf, nanti di-cut aja yang itu, nggak bisa ya. Kenapa ketawa? Karena udah beres teman-teman lukanya. Kalau masih saya yakin nangis-nangis sih. Ketika bilang saya terima nikahnya Febrianti dan seterusnya, itu maknanya adalah sebagai laki-laki saya terima nikahnya Febrianti beserta luka pengasuhan yang akan saya bayar. Yang nggak bayar suaminya. Tapi istri juga sih, kalau misalnya ternyata suami yang punya luka pengasuhan, istri juga bantu bayar. Oh, gitu. ada yang menarik. Oke. Gini. Pas waktu nikah sama Bubu nih, ini udah diceritain juga sebetulnya, ini bukan pertama kalinya. Nanti tuh Bubu gantian. Tadi Bapak juga lihat. Fokus nih. Jadi ini bukan kasihan orang-orang ya Allah. Bukan kali pertama bilang. Jadi gini, ke Bubu bilang, saya sadar waktu nikah sama ini Febrianti Almira ini, saya menikahi orang yang punya luka pengasuhan masa lalu. Saya sadar. Dan kesadaran itu membawa nanti setelah menikah saya harus menyembuhkannya dalam tanda petik. Dan metode penyembuhan saya kepada istri bukan pakai terapi-terapi. Metode penyembuhan sama istri saya mah adalah hanya menemaninya, hadir di sampingnya, menjadi pendengarnya, mengakui keberadaannya, menghargai semua ide, respon, semuanya. Karena itulah metode yang saya pilih untuk menyembuhkan, membayar hutang lunas luka-luka pengasuhannya istri yang sudah saya nikah ini. Saya tahu betul. Dan kenapa beliau tahu? Karena kita ngobrol. Iya, ngobrol dan jejak digitalnya banyak. Iya. Jadi Kang Ulum sama saya itu untuk menggali kondisi kita berdua, saling menggali kondisi. Kan ini ta'aruf tuh sepanjang hidup. Pasca nikah tuh panjang banget. Jadi ta'aruf bukan hanya pranikah, tapi pasca nikah jauh lebih panjang, bahkan seumur hidup. Yang kami lakukan adalah saling menggali pola pengasuhan kita masing-masing. Ingat nggak? Iya. Nah, kami tuh saling nanya, bukan kayak visi kita apa doang gitu. Enggak, visi perlu, tapi kita juga perlu tahu masa kecil dulu gimana. Jadi kami selalu ada sesi ngobrol, selalu disempetin. Dan di sesi ngobrol itu di awal-awal nikah ngegali tentang pola pengasuhan. Kayak dulu saya tanya, Bapak diasuh sama bapak sama mama tuh kayak gimana sih? Ada kenangan-kenangan yang menarik nggak? Ada momentum-momentum yang heroik atau mungkin yang paling diingat nggak? Terus kan karena itu yang ditanya beliau, Bapak cerita dan saya kebagian jadi pendengar. Dan berlaku sebaliknya, Bubu gimana? Meskipun pada akhirnya jadi kebongkar gitu. Oh ternyata beliau gini atau ada apa gitu kondisinya, tapi setidaknya
kita jadi makin kenal. Ketika ada respon-respon yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita terhadap pasangan, kita bisa nyambung tuh. Oh, karena dulu didikannya begini. Nah, Oh, menariknya begitu, ha. menariknya begini. Sebanyak apapun kita ngegali tentang masa lalu itu, masa lalu masing-masing ya, dulu waktu kecil gimana, dulu di treatment oleh orang tua gimana, sesering mungkin kita, tapi tetap aja ada ruang-ruang yang nggak keakses, nggak keobrolin, dan keaksesnya oleh kejadian real. Iya. Maksudnya begini, jadi Allah pun sebetulnya mengambil peran dalam mendidik setiap keluarga kita, setiap rumah tangga di antara kita. Allah pun mengambil peran dalam mendidik. Kayak misalkan gini, saya kesel, kemudian saya lempar barang, itu adalah apa waktu itu? Penyaluran kekesalan yang dan tidak melukai orang gitu. Baba ngelakuin itu karena itu. Karena apa ya? Lagi kesel, puncak semua kekesalannya disimpan ke barang, kemudian barangnya dilempar, kesalnya hilang sama barang itu gitu. Nah, rupanya kejadian itu merecall bubu, mengingatkan kepada kejadian di masa kecil, tentang pertengkaran. Nah, ini yang menarik. Jadi menariknya tuh gini. Sesuatu yang sebetulnya tidak saya nggak tahu ada data itu, bahwa dulu beliau sangat ketakutan sekali ketika ada laki-laki, ketika ada laki-laki suami yang bertengkar kemudian melempar barang. Saya nggak tahu data itu, sampai kemudian saya lempar itu, bruk, lalu responnya jadi error yang kayak tadi itu, nangis. Oh, ini rupanya data yang tidak terungkap ketika tanya jawab ngobrol Jadi Allah biasa. bongkar dari kejadian nyata ya, kasih. Jadi nggak selalu yang buruk-buruk itu buruk ya, bisa jadi itu justru cara Allah untuk ngungkapin kondisi-kondisi luka pasangan ya. Baba jadi belajar. Setelah itu nggak pernah ngelakuin lagi ya. Udah. Sekali itu aja, kapok ya. Ya karena dapet respon error itu tadi kan. Errornya parah banget soalnya. Terus yang diam juga. Yang mana tuh? Yang diam kesal diam. Kesal diamnya dulu layaknya laki-laki yang lain kan, kalau dapat masalah kan diam, dia pikirin sendiri. Tapi rupanya istri ngeresponnya dengan yang kok sebegini besarnya masalah, ternyata kalau laki-laki diem. Oke, berarti saya kalau ada masalah nggak diem nih, diceritain aja sebisa-bisanya. Nah itu, jadi ini menarik. Setiap hari kita perlu ngobrol sama istri atau sama suami juga, dulu kayak gimana sih masa kecilnya, karena itu akan ngebuka banyak hal banget, tabir-tabir, tirai-tirai tentang kenapa sih suami aku kayak gini karakternya, kenapa sih istri aku karakternya kayak gini. Itu akan kebuka tabir-tabir itu saat ngobrol tentang masa kecil. Iya, saat betul. Ngobrol tentang masa kecil, gali masa kecil, bukan cuma visi ke depan, tapi di belakang juga coba digali. Nah, tapi sesering apapun kita ngobrol dengan pasangan, nanti tetap ada kejadian yang membuat kita belajar satu sama lain. Kadang kejadian itu memang menyakitkan, kadang kejadian itu memang membuat kita nangis, membuat kita kesal, tapi lihat deh setelah itu Allah lagi ngasih pembelajaran apa. Setelah itu kita kan jadi saling kenal, karena nangis-nangis itu, karena konflik itu, karena marah-marahan itu kan saya jadi lebih kenal Bubu lagi jadi lebih kenal Baba, jadi tahu bagaimana menyampaikan sesuatu, jadi tahu bagaimana tidak menyampaikan sesuatu. Ini kan sebuah pembelajaran yang mungkin tidak didapatkan di kelas-kelas seminar-seminar parenting, cuman ketemu di dalam rumah masing-masing. Iya, dan itu maha gurunya langsung yang turun, Allah yang turun, gitu. Maha dahsyat, kurikulumnya nggak ketebak lagi kapan dikasih pelajaran itu ya. Jadi kemana-mana kami bicara, mau itu di Instagram, mau itu di seminar, mau itu di Telegram, di YouTube, kemana-mana kami berbicara, sebetulnya kami ingin menebarkan optimisme. Optimis bahwa seberat apapun masalah kita, seberat apapun luka pengasuhan kita, tetap kita bisa sembuhkan sama-sama, karena kita punya maha pendidik yang sama, kita punya maha guru yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kitanya punya keinginan untuk sama-sama berbenah diri, kayak gitu. Mau suaminya, mau istrinya, atau dua-duanya, ayo sama-sama belajar ya, untuk sama-sama memperbaiki diri. Kita kan nikah bukan sebulan 2 bulan, kita pengen sehidup sesurga. Kayak gitu. Begitu. Bisa pertanyaannya, bagaimana menyikapi keluarga yang berpikir bahwa luka masa lalu itu adalah karena seseorang kurang iman, dan ketika ingin terapi mereka melarang dan selalu bilang hanya tingkatkan keimananmu. Aku yang jawab. Ya, ini pernah jadi obrolan kami berdua juga. Tunggu, ngakses dulu. Yang mana ya? Itu yang prinsip teknis. Oh. Ya kan? Memang betul.
Ketika Ya, semuanya ada masalah, secara prinsip memang betul solusinya adalah kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan. Ya, itu secara mutlak. Prinsip Mutlak. betul, benar. Nggak Memang bisa tertolak, itu udah jawaban prinsip. Nah, ketika jawaban prinsip ini akan kita mulai realisasikan menjadi tataran teknis, diturunkan ke menjadi tataran teknis. How to? Bagaimana meningkatkan keimanan dengan kondisi permasalahan saya yang begini, yang punya Ya, luka masa betul. lalu. Karena iman ini bisa ditingkatkan tergantung kondisi dianya kan. Ada yang kata Rasul, ada yang datang ke Rasul, gimana saya untuk dapat surga? Jangan berbohong. Rasul tahu banget dia masalahnya adalah suka bohong sebelumnya gitu. Ada lagi yang gimana saya mau masuk surga? Bakti pada ibumu. Rasul tahu karena dia sesuatu sama ibunya. Kendalanya itu. Nah, sekarang kita ngukur diri, kita punya luka masa lalu. Gimana cara saya meningkatkan keimanan gitu? Maka mulai dari situ. Maka kita perlu mulai dari situ, kita sembuhkan dulu luka masa lalunya. Setelah itu sembuh, nanti perlahan-lahan keimanannya naik. Ya. Dan proses penyembuhannya teman-teman, karena saya kan melalui itu ya, melalui proses penyembuhan itu dan berangsur-angsur pulih. Teman-teman saya yang lalu yang dekat banget tahu banget bahwa perubahan saya sangat signifikan, drastis. Saya nggak mau ngukur diri, maksudnya bukan nggak mau. Kalau saya yang klaim jadi sok-sok ngeklaim kan, tapi saya ketemu teman-teman lama itu mereka bilang kamu drastis banget Pak perubahannya dari yang kasus saya lagi depresi sampai akhirnya setelah sembuh dan sampai saat ini saya udah jadi istri, jadi ibu. Mereka bilang kamu pulihnya parah, ini bagus banget gitu mereka bilang. Yang saya rasakan ini based on experience. Kalau mau ngomongin expert, tentu latar belakangnya kami belum sampai situ. Maksudnya baru mau belajar dengan lebih banyak tentang ini. Tapi kalau based on experience adalah betul, tingkatkan keimanan itu jawabannya. Betul banget, itu nggak tertolak sama sekali dan nggak pakai tapi. Itu betul banget. Makanya dari segi terapi yang dilakukan, sebisa mungkin terapi itu juga diisi dengan ruh-ruh yang meningkatkan keimanan. Karena ada terapi-terapi yang nggak nyambung teman-teman, bukan nggak nyambung, terapi yang nggak sampai pada proses peningkatan keimanan. Ada terapi yang nggak sampai ke ruhiyah, terapi-terapi yang kayaknya iya tapi itu di permukaan aja. Kalau saya mention nanti nggak apa-apa lah, bicara kebenaran memang berat. Ada terapi-terapi misalnya kayak terapi supaya tersalurkan energi emosinya dengan banyak olahraga. Ya iya bisa, tapi demi Allah, ini kita manusia ciptaan Allah, ruhiyah kita dari Allah, hati kita milik Allah, perjalanan hidup kita Allah yang gerakin. Ini Allah juga yang akan bisa bantu kita untuk sembuh. Maka akses penyembuhan pertama dan paling utama itu adalah akses ke Dia, akses ke Allah. Jadi terapi-terapi apapun harus terapi yang itu ruh terapinya itu membawa kita pada proses peningkatan keimanan. Konkretnya gimana ya? Gini, saya waktu pas proses penyembuhan itu, proses yang saya lalui banyak. Tadi ada yang nanya di live IG sebelumnya, hipnosisnya di mana? Enggak hipnosis doang, saya selesai hipnosis tuh nggak sembuh. Saya cuma tahu, saya ada masalah sama ayah, saya ada masalah sama ibu, saya marah sama mereka berdua. Dan beliau yang jadi terapisnya itu bilang harus berdamai sama papa, harus berdamai sama mama. Karena saya jarang disentuh, jarang dipeluk, maka sayalah yang harus pertama kali memeluk dan menyentuh, karena itu akan menyembuhkan saya. Jadi cuma tahu, nggak langsung sembuh. Ada serangkaian hal yang harus saya lakukan untuk saya jadi sembuh, gitu. Terus saya akses lagi cara yang lain dengan salah satunya pernah dengan nulis. Tapi di nulis itu juga bukan langsung sembuh. Nggak ada ya terapi langsung sembuh kayak gitu. Nah teman-teman, tapi kalau boleh saya sharing yang paling berdampak untuk saya, yang saya benar-benar ini udah kontemplasi panjang. Kenapa sih saya bisa sembuh? Kenapa sih saya kok bisa struggle ini? Teman-teman, saya dicek baru tadi pagi, saya dicek sama teman saya yang terapis itu, seberapa ragu saya dengan kehidupan, seberapa seorang Febrianti Almira ini khawatir terhadap kehidupan seberapa besar. Saya dites dan saya nggak punya kekhawatiran apapun sama kehidupan, seyakin itu. Sedangkan dulu saya down banget, parah. Saya akseskan kenapa ya gitu. Ternyata ada terapi yang kuat banget ke saya, itu adalah terapi
pembelajaran Quran. Jadi selain terapi psikologisnya ditempuh, saya juga belajar Quran. Saya belajar menggali apa yang Allah kehendaki dari saya. Saya tujuan hidup di dunia ini apa? Oke, saya tahu ibadah, saya tahu saya hamba Allah. Tapi secara konkretnya Allah pengen apa dari saya? Secara konkret gitu, digali, saya belajar, dan itu terapi terbesar saya. Baru ngeh beberapa tahun belakangan bahwa sayang ini nutupin hidung aku. Turun. Saya baru sadar beberapa tahun ke belakang ya, ketika baru sadar sih, kayak baru nemu korelasinya. Quran itu adalah syifa. Syifa itu apa, Pak? Penyembuh itu udah pasti nyembuhin. Kalau obat itu apa bahasa Arabnya? Dawaun. Obat tuh belum tentu menyembuhkan, tapi kalau syifa, penyembuh, sudah pasti menyembuhkan. Dan Quran itu selain Al-Furqan juga syifa, selain macam-macam namanya An-Nur gitu. Ya kan? Juga syifa, asyifa, penyembuh. Saya baru nggak, saya sembuh karena Quran itu penyembuh, ya sembuh, bukan obat. Kalau obat belum tentu sembuh. Ya saya memahami, mempelajari itu. Maksudnya nyambung sama pertanyaannya, emang bener ningkatin keimanan itu adalah kunci dari semua penyembuhan luka jiwa. Maka terapi apapun yang dijalani, dicek ada nggak korelasinya dengan peningkatan keimanan. Syukur-syukur kalau itu membangun pemahaman berpikir tentang kehidupan, sekaligus ada terapi psikologisnya juga ditempuh. Ada satu juga yang belum Bu ceritain, Bu. Selain dengan terapi Quran, apa tuh? Ada sosok yang hadir, yang mengakui keberadaan Bu itu. Nah, kalau itu kan tadi ini ya, saya kebayangnya teman-teman kalau udah denger ini akan mencari mana yang bisa menterapi saya secara Qurani gitu. Akan jadi effort juga. Tapi kalau teman-teman yakin Allah akan hantarkan, minta sama Allah, ya Allah, hadirkan sama saya siapapun perpanjangan tangan Engkau yang bisa membimbing saya memahami Quran. Insya Allah itu udah jelas satu-satunya jalan terbaik gitu ya. Nah, yang ini yang mau saya share, yang tadi Bapak bilang, ini lebih simpel tapi ngefek banget. Jadi dalam proses terapi yang saya lakuin itu, yang juga berdampak besar adalah ada satu orang yang ini jadi perpanjangan tangan Allah untuk hadir di kehidupan saya dan menghargai saya. Jadi saya punya sahabat, sebut aja lah. Halo Devi Fitriani dia. Beliau namanya panggilannya Depoy. Nggak tahu nonton atau enggak, jarang main IG. Disapa aja kali-kali lagi jodoh. Ini beliau apa ya? Ya saya emang doa sih, ya Allah minta disembuhin, nggak tahu gimana caranya, Engkau lebih tahu. Dan Allah hantarkan beliau ketika saya ngerasa down, paling rendah, ngerasa nggak berharga, makanya mau bunuh diri. Orang mau bunuh diri itu ngerasa dirinya nggak berharga. Nggak berharga untuk hidup. Nggak berharga untuk hidup, yang ngapain? Makanya dia milih untuk mengakhiri hidup, dan saya tuh udah sampai di titik itu. Jadi justru kehadiran Depoy itu sangat kuat karena waktu dia benar-benar ada untuk saya adalah ketika saya mau nyayat nadi. Nah, itu tuh ada Depoy di sana. Beliau itu hadir nggak neko-neko, bukan terapis, bukan ahli Quran, bukan psikolog, bukan psikiater. Dia hanya seorang biasa, teman kampus, beda jurusan, bahkan nggak terlalu deket banget sih waktu dulu pas kejadian itu. Tapi dia punya kepedulian yang besar sama saya. Saya juga nggak tahu apa motifnya. Dia cuman bilang, ya saya pengen jadi teman, pengen bantu aja, seneng kalau bisa bantu orang gitu aja. Ya saya yakin lah itu perpanjangan tangan Allah gitu, melalui siapapun itu perpanjangan tangan Allah. Saya berterima kasih Allah telah hadirkan teman saya satu itu. Masya Allah, tabarakallah, lagi hamil 3 bulan. Semoga kehamilannya lancar. I love you Poy. Wah, sesuatu banget deh pokoknya ada dia itu. Dia hadir untuk saya. Saya ingat banget di kosan saya membunuh diri, terus ada dia. Terus dia bilang sama saya, Pel, pikir ulang, kehidupan ini butuh kamu. Setiap manusia itu adalah kepingan puzzle.
kalau nggak ada salah satu manusia itu nggak akan ngebentuk satu gambar yang utuh, dan kamu adalah salah satu kepingan puzzle itu, kamu berharga, kayak gitulah kurang lebih. Dan keberhargaan itu nggak dia susun dalam kata-kata seapik itu sih sebenarnya, tapi kurang lebih kayak gitu kalau saya maknai. Malam itu dia nggak pulang, dia diam di kosan saya, dia tidur. Saya waktu itu di kosan karena kabur dari rumah udah beberapa bulan. Jadi saya nggak punya peralatan yang mumpuni, saya nggak punya selimut, saya nggak punya apa, tapi dia mau nemenin saya tidur. Padahal saya kosannya di tempat tinggi, dingin. Maksudnya saya ngelihat dia nggak yang expert gimana, nggak, tapi saya lihat ketulusan. Jadi itu benar-benar ke saya tuh nyentuh banget. Dia tidur ngeringkuk di pinggir saya, kasur saya tuh kasur apa ya lah, pokoknya kasur anak kosan nggak siap ngekos gitu loh, lepek gitu. Tapi dia mau bareng saya. Dia nggak dapat apa-apa dari saya, dia nggak dibayar kalau secara materi ya, dia juga bukan teman dekat yang dapat keuntungan apa gitu dari saya, nggak ada. Dia tidur di sebelah saya, dia cuman tidur aja, Pel, kamu tidur ya, istirahat sekarang ya, jangan ngelakuin apa yang aneh-aneh. Dan sepanjang tidur teman-teman, dia tuh sering kebangun hanya untuk mastiin saya baik-baik aja. Coba bayangin gimana nggak ngerasa berharga. Ya nggak sih, Bapak tahu kan kisah ini ya? Tidur, Pel, kamu nggak apa-apa, sudah tidur lagi. Teman-teman, saya benar-benar ngerasa di situ ada orang yang peduli sama saya. Saya berharga, setidaknya untuk satu orang itu teman saya. Nah, Masya Allah. nah kisah ini yang terjadi sebelum Bubu nikah. Kisah ini yang sebetulnya saya ambil, kemudian saya perankan setelah menikah. Jadi mungkin saya bukan suami yang banyak ilmu, bukan terapis, bukan psikolog, bukan psikiater, bukan siapa-siapa, tapi saya mau nih melanjutkan yang itu, menjadi orang yang hadir di sampingnya. Jadi ini untuk suami atau juga untuk istri juga ya, kepada suaminya, jadilah orang pertama yang menghargai keberadaan pasangan Anda di rumah. Jangan sampai justru menjadi orang yang merasa dibenci kehadirannya. Jangan sampai kita membenci kehadiran pasangan kita sendiri di rumah, tapi jadilah orang yang pertama yang menghargai keberadaan pasangan kita di rumah. Nih mau ngelanjutin pertanyaan yang sebelumnya, aku ngerasa relate sama ini. Kalau suami nggak berperan seperti tadi, dia nggak bayar hutang pengasuhan istrinya, maksudnya dia nggak pendengar yang baik, nggak support, nggak peduli, nggak ngasuh, nggak juga bantu rumah tangga, mungkin cari nafkah juga males-malesan dan lain sebagainya. Teman-teman, itu respon error bukan? Error ya, manusia normal itu dikaruniai kecenderungan untuk berbuat seoptimal mungkin. Kalau yang tadi dilakukan kan nggak optimal, berarti error nggak tuh? Error kan? Nah, karena error, pasangan kita error, berarti kemungkinan dia punya luka pengasuhan. Jadi selain kita fokus sama diri, kita juga bisa ngecek tuh, oh ini responnya pasangan error nih, kemungkinan dia juga punya luka pengasuhan. Jadi maksudnya adalah dibandingkan kita menuntut sama dia untuk dia berubah segera, kita perlu pahami bahwa respon yang error itu bersumber dari masa lalu. Disembuhkannya adalah harus luka pengasuhannya beres dan dia tahu harus ngapain ke depan. Jadi dua sisi tadi ya. Ini udah ada di video live IG yang tadi pertama, dua sisi. Luka pengasuhan masa lalunya diberesin, ilmu ke depannya dikasih gitu, disupport. Nah, sebagai istri, ketika ternyata suami melakukan respon yang error, walaupun kitanya juga mungkin error, tapi sebisa-bisa kitalah yang ambil peran untuk juga bantu luka pengasuhannya suami. Karena saya nggak perlu ngakses orang lain deh, karena kalau ngakses laki-laki juga nggak boleh sama bapak kan. Saya ngakses ayah saya. Tadi saya cerita, saya punya luka pengasuhan sama papa itu kerasnya cenderung kasar. Dulu saya udah beres sama urusan keluarga saya, alhamdulillah papa sudah jauh lebih baik, alhamdulillah. Cuman dulu di masa kecil tuh papa keras banget, kasar, lempar barang, bahkan kekerasan fisik, verbal juga, teriakan tuh udah biasa banget, kalimat-kalimat negatif kebun binatang udah biasa di telinga saya di zaman lampau. Tentu kesel banget waktu dulu pas saya nggak paham, nggak ngerti kenapa sih kok ada manusia gitu amat gitu, padahal kan dia seorang suami, seorang ayah, kok nggak ngerti perasaan anak, nggak ngerti perasaan istri gitu dulu. Tapi belakangan setelah memahami ini, saya baru tahu ayah saya pun punya luka pengasuhan karena respon dia kan error. Kok error nggak sih? Error kan begitu. Baru nggak saya, oh ini kayaknya beliau curiga punya luka pengasuhan. Alhamdulillah dari serangkaian perjalanan papa saya sekarang tuh percaya banget sama saya dan
apa yang saya katakan tuh beliau malah jadikan rujukan keilmuan gitu kalau nanya apa-apa ke saya. Makanya saya enak ngaksesnya. Pak, kalau dulu memang gimana sama nenek sama kakek gitu. Beliau berdua sudah almarhumah, semoga Allah terima amal ibadahnya gitu. Ini papa saya bilang kalau dulu kakek saya itu kan militer, jadi jarang ada di rumah karena sering perang keluar Indonesia, jarang hadir. Maka papa ini nggak punya sosok ayah. Beliau ngelihatnya ya ibu aja. Jadi memang untuk dibentuk jadi seorang pemimpin keluarga itu nggak belajar ke ayah gitu, dan nggak ada substitute father. Substitute father tuh apa, Mbak? Sosok bukan ayah kandung, tapi yang memerankan diri sebagai ayah, mensuplai maskulinitas, mensuplai sesuatu yang harusnya disuplai oleh ayah. Tapi orang lain bisa kakeknya, bisa pamannya, bisa guru ngaji dan lain-lain. Jadi papa saya itu nggak punya dari ayahnya nggak dapat pendidikan sebagaimana seharusnya, jadi nggak dididik gimana sih jadi laki-laki, gimana jadi calon suami, jadi calon ayah, enggak. Terus nggak ada substitute fathernya juga, cuman belajarnya dari ibu, dari nenek saya kayak gitu. Terus sedihnya lagi nenek juga saat itu ada sesuatu yang kurang pas gitu, dan beliau jadinya nggak belajar ke siapa-siapa, nggak ada role model, luka beliau tuh. Terus kakek ini khasnya gini, kakek saya itu karena jauh tapi sayang sama anak dan istri, bentuk kasih sayangnya adalah bukan dengan hadir ya, karena kan tadi dia harus perang gitu di luar. Jadi bentuk kasih sayangnya adalah dengan kirim barang. Kakek saya itu ngerasa kalau udah kirim barang udah menunjukkan bukti cinta. Padahal anaknya itu ada, papa saya tuh 5 bersaudara, 4 laki-laki. Anaknya tuh butuh banget kehadiran ayahnya, karena ayah mensuplai maskulinitas. Nguap itu suka ada yang bilang babanya ngantuk katanya. Nggak apa-apa ya, manusiawi ngantuk. Iya ngantuk, nggak apa-apa. Bukan karena aku bicarakan. Enggak. Nah, terus kalau kan kangen ya jauh sama kakek. Kakek itu kalau pulang dari perang lagi ada istirahatnya gitu, atau lagi ada liburnya gitu. Ini cerita ini baru dengar nih. Oh baru dengar? Gimana terus? Masa sih? Pulang perang terus? Ih, bukan Baba dong yang pertama kali dengar, banyak. Biarin. Iya, jadi kakek atau saya bilangnya opa. Opa. Ini mah opa beneran, opa oma. Ketika pulang itu kan kangen harapannya berarti tumpah ruah lah gitu, bisa disambut ke kangen ayahnya bakal gimana. Ternyata enggak, karena mungkin udah kelelahan juga ya, wajar lah abis perang gitu ya di luar sana, terus capek. Yang ada tuh marah banyaknya, terus cukup keras sih, kayak kalau papa main malam itu dikejar, dicari sambil bawa senapan asli. Enggak lah kalau ditembak masa iya, cuman ya jadi nakut-nakutin kayak gitu. Mana nih, oh ini gitu. Terus oma itu nggak meranin sebagai ibu pembasuh luka. Jadi kan kalau ayah tuh raja tega, ibu pembasuh luka, perannya begitu. Harusnya ibu yang ngepuk-pukin gitu. Puk-puk, enggak apa-apa, itu tuh maksudnya nggak gitu kok kakek. Enggak, ibu tuh oma itu tega juga. Jadi ada 2 peran tega di dalam keluarga. Ya papa nggak beres dengan luka pengasuhannya, bahkan sampai usia beliau sudah punya anak, cucu dan cucu. Sampai sekarang papa belum beres luka pengasuhannya, tapi beliau sudah sangat berusaha. Saya sangat mengapresiasi lah apa yang sudah beliau tempuh. Tapi saya jadi ngeh gitu, papa saya dulu kayak gitu karena dia punya luka pengasuhan dan nggak beres. Yang dilakukan oleh mama saya adalah sebelum mulai ngeh gitu ya, jadi sebel, kok papa saya tuh kasar, galak kayak gitu. Saya juga kan sebagai anak gitu. Tapi setelah kami ini ngeh papa punya luka pengasuhan, yang terjadi adalah, kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau mama karena kami udah pisah rumah, saya udah tinggal sama suami. Tapi kalau saya ketemu papa, saya sebisa mungkin akan memerankan sebagai penutup hutang pengasuhannya papa, walaupun jelas nggak akan kontribusi banyak karena kami udah beda rumah dan saya udah jadi istrinya baba. Ya apa ya, hal-hal kecil yang bisa saya lakuin aja. Saya itu sama papa tuh nggak pernah nih gini, nggak pernah pegangan tangan. Tapi sentuhan ini dulu sama terapi saya dibilang,
teteh tuh saya ya. Teteh itu kesel sama ayah, maka teteh harus coba maafin ayah. Langkahnya, konkretnya, coba bisa nggak nyentuh ayah, peluk, bilang sayang. Gengsi dong, nggak pernah tuh kayak gitu. Tapi saya coba, dan ternyata sentuhan pertama dengan ayah itu nyebrang. Sebisa mungkin saya merekayasa gimana bisa nyebrang bareng. Jadi saya minta diantar ke pasar, itu zaman saya kuliah. Diantar ke pasar, nyebrang, saya pura-pura pegang tangan beliau. Dan itu deg-degan banget, deg-degan karena nggak pernah. Dan teman-teman tau nggak, saya dipegang balik sama ayah, erat. Dan yang geter itu saya dan ayah. Jadi papa saya getar, saya getar. Karena beliau jarang disentuh sama ayah ibunya. Saya juga jarang. Jadi yang sembuh, yang lagi nutup hutang pengasuhan tuh dua-duanya. Makanya ini menarik nih. Kalau istri ngerasa punya hutang, punya luka pengasuhan, suami punya luka pengasuhan, gimana? Treatment yang dilakukan istri untuk bantuin suami itu akan menyembuhkan diri sendiri. Iya. Kalau mau jarang dipeluk, suami jarang dipeluk, peluk-pelukan lah. Udah halal juga ya. Iya. Nyembuhinnya bareng-bareng. Ya kan malu tapi karena jarang. Orang malu itu karena nggak ada nggak ada experience di kamus pengalamannya, nggak ada. Makanya orang susah bilang, ayah saya tuh susah banget bilang maaf. Kalaupun dia salah jelas-jelas dia susah bilang maaf. Saya suka bilang waktu dulu ya, Pak kok susah sih bilang maaf? Papa kan salah, saya bilang. Itu bener nggak mau, nggak diomongin. Iya, cuman gitu aja. Loh papa kan salah, coba bilang maaf, Pak, maaf, saya bilang. Enggak pernah. Belakangan ini baru akhirnya bisa bilang maaf. Karena saya sering ulang, saya yang nutup luka pengasuhan. Mama saya mungkin agak masih struggle ya, dalam artian masih nggak mau nerima, udah pernah dikasarin dan lain sebagainya, lagi berjuang lah beliau juga. Tapi saya ngerti harus ada yang waras nih di keluarga saya untuk bantu tutup luka pengasuhan keluarga saya. Orang yang waras itu saya yakin adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi agen perubahan di keluarganya, dan saya memilih untuk jadi agen perubahan di keluarga saya, ayah ibu saya gitu. Karena kalau ada, kenapa sih senyum-senyum? Apa sih? Nggak apa-apa. Senyum-senyum. Itu aku baca gagal fokus di belakang katanya tuh. Oh buku ya, besok dikirim ya. Couple Book of Parenting, Sam and Simi. Iklan dulu. Udah aku lagi itu. Lanjut Bu. Kan aku lupa. Mama. Iya. Jadi sebetulnya ketika tadi kan ketika pasangan ternyata punya luka pengasuhan karena error, nggak mau ngasuh, karena mungkin dia nggak diasuh. Kalau punya pengalaman, nih Baba nih ngasuhnya bagus teman-teman. Ya makanya ngediriin gerakan ayah mengasuh. Pede karena emang ngasuhnya bagus. Saya juga bersyukur banget Baba ngediriin ayah mengasuh. Karena kalau saya lagi ribet, saya bilang, Ba tolong dong ngasuh. Kan Baba founder gerakan ayah mengasuh. Sorry. Nggak usah dibilang itu juga mau ngasuh sih. Iya, bercanda. Dan low bed. Ya. Ya, dan pas saya akses ternyata beliau memang experience diasuhnya bagus banget. Bapak sama mama sangat-sangat baik lah ngasuh Baba. Alhamdulillah atas perjalanan Allah juga ya itu terjadi demikian gitu. Makanya kenapa misalnya orang nggak mau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya itu normal dan benar, karena dia nggak punya experience, nggak punya kamus, punya inspirasi. Ya di kamusnya nggak ada tentang itu gitu. Orang nggak bisa, susah bilang sayang karena mungkin nggak pernah dibilang sayang. Susah meluk karena mungkin jarang meluk. Susah senyum karena mungkin jarang senyum. Susah romantis karena mungkin nggak pernah dikasih kehangatan yang berwujud nyata gitu. Ya. Terus dituntut, ya enggak tuh, udah mah dia sakit, udah mah dia luka, terus kamu bisa dong, harus bisa dong. Kenapa sih, itu kan kewajiban. Kira-kira pas nggak orang lagi sakit terus kita paksa dia untuk melakukan sesuatu yang benar? Ya sembuhin dulu atuh, dibantu atuh. Oh tapi kan saya juga punya luka, ya tuh saling. Karena ketika kita bantu sembuhin luka pengasuhannya pasangan, itu kita juga lagi nyembuhin. Kayak tadi saya pegang tangan ayah saya, yang sembuh bukan cuman saya tapi juga ayah saya. Itu akhirnya bukan cuman pegang tangan, saya juga berani untuk ngerangkul, saya berani untuk sender di bahu. Dan ayah saya paling puncak saya appreciate setelah nikah, beliau kalau mau pulang dari rumah saya, beliau cium kening saya gitu. Itu saya appreciate, ayah saya nyium kening gitu. Dan itu kan malu teman-teman kalau jarang, tapi itu dilakuin sama ayah saya yang nggak pernah disentuh sama orang tuanya. Nggak pernah disentuh tuh maksudnya nggak, jarang dipeluk, jarang nih. Wow,
ayah saya kayak perlahan-lahan sembuh nih, tapi usianya udah 60 tahun, tapi bisa. Berarti optimisme kalau yang nonton ini baru 20 tahun, 30 tahun. Masih baru nikah muda. Masih baru nikah muda. It's apa ya? Impossible. Possible untuk pulih. Gitu. Insya Allah. Kok senyum-senyum sih? Oh, udah jam 10 ya? Teman-teman nggak bisa dijawab semuanya nih kayaknya. Iya. Ini ya, ada satu. Kalau ini aja closing statement teman-teman. Teh berdiri terus nggak pegel. Ya biar nggak ngantuk. Begitu teman-teman sekalian, sharingnya. Jadi penting atau enggak silahkan ukur sendiri. Untuk para suami yang menonton ini dari 2 live bisa mengukur sendiri siapa yang lebih banyak bicara, apakah laki-laki atau perempuan. Memang kodratnya perempuan atau istri selalu lebih banyak bicara. Maksudnya gini, sebagai laki-laki kalau nggak punya cukup lisan yang hebat untuk mendidik istri, nggak masalah. Tapi aktifkanlah pendengaran untuk mendengarkan banyak kata-kata dari istrinya. Itu sudah cukup untuk mulai mendidik istrinya. Udah, gitu aja. Wis, jam 11 teh di Samarinda. Kita terus. Tunggu. Teman-teman, ini nggak akan jadi kali yang terakhir. Kami udah niat. Lagi ya. Insya Allah nggak akan jadi kali yang terakhir. Insya Allah akan ada lagi live Instagram. Kalau di YouTube memang kami lagi setting ini lagi bikin studio mini supaya semangat gitu. Sebagus cahayanya. Muka kita nggak gelap-gelap begini. Jadi pokoknya daripada nggak sharing, udahlah pakai live IG aja gitu. Jadi ini bukan kali terakhir. Ini nggak bisa dijawab semuanya, makanya kami akan sambung di kesempatan lainnya. Intinya yang baru masuk teman-teman, ini live IG-nya adalah hikmah dari luka pengasuhan yang masih belum selesai dan menjadi menganga, menjadi terluka lebar ketika sudah menikah dan sudah jadi orang tua gitu. Harus diselesaikan atau enggak, tentu punya kesimpulan. Kalau boleh saya ambil adalah kalau itu berdampak negatif, merusak, destruktif, error, ya tentu harus disembuhkan. Gimana caranya? Metodenya banyak, tapi apapun metodenya harus ada ruh tauhidnya, karena metode terbaik adalah metode yang ketika kita sembuh itu karena kita ngakses kekuatan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sekalian sudah nyimak, Masya Allah. Ya. Banyak banget malam ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk program untuk bahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.